Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang kedua di tahun 2025. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita dapat mengatakan, aku kuat, aku sehat, aku diberkati. Puji Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya, sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita akan memberi makan jiwa kita, roh kita dengan makanan yang sesungguhnya, yakni firman Tuhan. Alkitab menuliskan, Bapak Ibu Saudara, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Itulah sebabnya kita menyadari sebagai manusia banyak ketidakmampuan dan keterbatasan kita. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang menopang kita, memampukan kita menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 dan 34. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Cukuplah sehari untuk sehari. Bapak Ibu Saudara, ayat ini seringkali dianggap sebagai salah satu ayat paling penting dalam Alkitab, terutama dalam konteks kehidupan Kristen. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan dalam ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus mengajarkan bahwa mencari kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Ini bukan sekedar agama, tetapi tentang menyerahkan seluruh hidup kita kepada kehendak Allah. Kerajaan Allah bukan hanya tentang surga di masa depan, tetapi juga tentang kehadiran Allah dalam hidup kita setiap hari. Berjalan dalam kebenaran berarti hidup sesuai dengan firman Tuhan dan standarnya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dalam ayat semuanya akan ditambahkan. Allah berjanji akan memenuhi semua kebutuhan kita, baik itu fisik, emosional, maupun spiritual, kebutuhan rohani kita. Kita perlu mempercayai janji Allah dan tidak khawatir tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ketika kita fokus pada kerajaan Allah, kekhawatiran duniawi akan menjadi lebih kecil. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan juga jangan khawatir akan hari esok. Yesus mengajarkan kita untuk hidup di masa sekarang dan tidak membebani diri dengan kekhawatiran tentang masa depan. Kita dapat percaya bahwa Allah akan menyertai kita, memelihara kita setiap hari dan memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ayat ini kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari? Pertama, fokus pada tujuan hidup. Kita perlu memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu mencari kerajaan Allah. Hiduplah dalam kedekatan dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Kita dapat memperkuat hubungan kita
dengan Tuhan. Yang kedua, mempercayai rencana Allah. Kita perlu percaya bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita. Kita tidak perlu terjebak dalam materialisme, tetapi cukup bersyukur dengan pemeliharaan Tuhan yang setiap hari kita alami. Puji Tuhan, haleluya. Melalui ayat yang kita baca pagi hari ini adalah undangan bagi kita semua untuk hidup dengan tenang dan penuh damai. Ketika kita mengutamakan kerajaan Allah, semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Tuhan sanggup mencukupkan segala hal dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Amin. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, Allah yang kekal, Bapa yang baik, Dia Gembala yang baik, yang memberikan ketenangan, damai, sejahtera dalam hidup kita, melampaui dalam segala kebutuhan kita. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, firman-Mu melawat setiap kami, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membukakan jalan dalam setiap pergumulan kami, bahkan menggantikan segala ketakutan, kecemasan kami dengan damai dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini, sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.